Asep Sumarna Toha yang akrab dipanggil Abah Batman selaku kuasa Hengal dan Fah sekaligus sebagai pimpinan redaksi media Peduli Rakyat, melaporkan adanya dugaan kejanggalan atau salah prosedur dalam proses hukum kasus pengeroyokan di Sukamandi Ciasem pada Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022. Abah Batman menyesalkan dengan penetapan tersangka terhadap Hen dan Gal yang menurut keterangan Hen dan Gal mereka tidak melakukan pemukulan sama sekali. Dan di lokasi tersebut mereka hanya berupaya melerai keributan antara anak-anak Karang Taruna dengan korban, bahkan Gal tidak ikut turun dari motornya. Ya, kita ini dalam rangka menyerahkan laporan terkait dengan proses hukum atas nama Galang, Hendra, dan Pahlepi. Terutama saya bertindak sebagai keluarga dan sebagai kuasa, termasuk juga sebagai pimpinan Galang dengan Hendra, karena Hendra sebagai redaktur dan Galang sebagai kameramen di media Peduli Rakyat. Terus itu laporannya diterima tidak, Pak? Ya, sementara kan diterima ya. Ya, nanti di proses selanjutnya kita nunggu proses selanjutnya. Nah, ini sedikit kita kronologis yang sebenarnya bahwa yang pertama kejadiannya adalah karena memang ada ungkapan yang menyakitkan atau menyinggung dari Karang Taruna ya, yang tersebar di media kan simpang siur, tersinggung. Nah, si Karang Taruna ini melaporkan ke si Hendra, ke ketua Karang Taruna, bahwa ada oknum LPM yang menyinggung, ada melontarkan perkataan yang menyinggung Karang Taruna. Nah, selanjutnya oleh Hendra mencoba untuk memediasi ya, untuk meredam karena memang tersinggung ya, ketersinggungan itu sehingga membuat marah anak-anak Karang Taruna. Nah, setelah itu selanjutnya Hendra mencoba untuk memfasilitasi ketemu dengan kepala desa, yaitu di rumahnya ya, di rumahnya. Namun di sana tidak difasilitasi oleh kepala desa dan suaminya. Malah menurut keterangan mereka seolah-olah membiarkan tidak memanggil. Harusnya kan sebagai kepala desa, karena Karang Taruna sebagai anaknya juga ya, Karang Taruna anaknya juga, LPM juga sebagai bawahannya juga, mestinya difasilitasi untuk ketemu kan gitu. Benar tidak ungkapan yang disampaikan oleh si LPM itu ke Karang Taruna? Kalau benar, bagaimana caranya supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan? Artinya didamaikanlah mereka. Mestinya jiwa seorang pemimpin seperti itu, kan gitu. Malah membiarkan mereka untuk melakukan penyerangan ke pihak korban. Nah, sementara yang saya pertanyakan, si ketua Karang Taruna ini yang juga redaktur kami itu saat ini sedang menangani kasus yang diduga melibatkan kepala desa. Jadi berita-berita yang diduga melibatkan kepala desa Sukamandi Jaya sebelumnya ya, dan gitu. Makanya ini ada kaitan dengan kasus ini kan gitu. Nah, selanjutnya anak-anak yang sudah tidak dibendung karena memang tidak difasilitasi untuk ketemu dengan kumbang atau korban, maka langsunglah ke rumah si korban. Nah, di rumah si korban terjadilah Hendra Galang dengan satu lagi itu belakangan ya, untuk supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, disusullah oleh Hendra dan Galang, dan ada satu lagi disusul ke sana. Ternyata di sana sudah di TKP kedua, ternyata di sana sudah terjadi perkelahian. Hendra mencoba melarang, sementara Galang ini tidak sempat turun juga kan gitu, dan tidak melakukan pemukulan, melerai. Perlu digarisbawahi, Hendra melerai ke sana. Kedatangan Hendra melerai ke sana, dan selanjutnya si pihak korban meneriaki maling, dan bubarlah anak-anaknya, bubar anak-anak. Ternyata si Pahlepi itu, si tersangka yang satunya lagi itu tertinggal di TKP kedua ya, tertinggal teriaki maling, dipukuli lah sampai dengan yang paling kita sayangkan menggunakan sajam. Itu jarinya nyaris putus ya, Pahlepi ya. Yang selanjutnya diamankan, dan di sana setelah diamankan ke rumah warga, di sana dipukuli lagi oleh seseorang.
tokoh masyarakat di sana, diduga tokoh masyarakat di sana. Ini kan miris ya ketika ada seseorang yang diduga melakukan pidana kan gitu. Tapi ternyata dibalas lagi dengan tindakan pidana. Kan apalagi itu tokoh masyarakat kan gitu. Nah, kedatangan kami ke sini salah satunya adalah melaporkan kita meminta supaya Propam merekomendasikan agar kepala desa dengan suaminya juga harus diperiksa juga. Dia pertanggungjawaban dia sebagai pemimpin ya, pemimpin dari anak-anak mereka Karang Taruna dengan LPM yang mestinya sudah bisa didamaikan di rumahnya. Ini paling kita sayangkan sekali kan. Kita harapkan Propam bisa melakukan atau mengusut ke perkara yang kita laporkan ini. Gitu. Jadi kedatangan ke kantor Propam ini bukan adanya terkaitan dugaan ada keterlibatan kepolisian, oknum kepolisian. Ya itu nanti terserah dari hasil dari penyelidikan dari Propam, apakah itu ada unsur penyimpangan atau apa, kita belum tahu. Yang jelas kita melaporkan adanya dugaan bahwa penetapan tersangka itu terhadap adik kami, terhadap wartawan kami itu ada diduga salah prosedur. Gitu. Laporannya sudah diterima dan ini kita nunggu tindak lanjutnya, dan kita juga tidak akan hanya sebatas Propam Polres saja, kita juga akan melambungkan persoalan ini juga ke Komnas HAM ya, LPSK ya, catat ini ke LPSK, termasuk juga ke Propam Polri, Mabes Polri ya, di Propam Mabes Polri, Menko Polhukam kita akan datangi mereka sampai dengan benar-benar keadilan benar-benar ditegakkan. Dari Subang, Jawa Barat, Jajat Perak TV melaporkan.